adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 8 SMP atau MTS bab 1 materi pola bilangan bagian ketiga. Materi pola bilangan bagian ketiga yang pertama yaitu tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Contoh 2, 6, 10, 14. Nah, ini merupakan barisan aritmatika adik-adik. Barisan yang selisih antara dua sukunya nilainya itu selalu tetap. Nah, coba nih kalian lihat, pada suku pertama dan suku kedua, selisihnya yaitu sebesar plus 4 adik-adik. Nah, pada suku ketiga dan suku kedua, selisihnya juga sama, yaitu plus 4. Dan pada suku keempat dan suku ketiga, selisihnya juga sama adik-adik, yaitu plus 4. Maka, berapa sih untuk suku kelimanya nilainya adik-adik? Ya, benar. Karena di sini selisihnya tetap ya sama plus 4, maka untuk mencari suku kelimanya juga ditambah plus 4. Berarti 14 ditambah 4 hasilnya yaitu ya 18 ya. Lalu, jika kalian disuruh mencari suku ke-20, nah tentu melelahkan kan kalau mencari dengan cara plus 4 sampai 20. Kalau begitu adik-adik bisa loh menggunakan cara ini nih, yaitu rumus barisan aritmatika. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 tutup kurung dikalikan B. Nah, A di sini merupakan suku pertama. B disebut dengan beda sama dengan UN min 1. UN ini merupakan suku ke N. Nah, kalau ingin mencari suku ke-20 maka seperti ini nih adik-adik. Nah, A-nya ini kan merupakan suku pertama nih ya. Suku pertamanya yaitu 2 kan ya. Lalu beda. Nah, bedanya ini suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, kalian bisa kok menggunakan suku ketiga dikurangi suku kedua, asalkan berurutan adik-adik. Jadi, untuk mencari U20 tinggal masukkan ke rumus ini ya. Berarti U20 sama dengan A, di sini A-nya 2 kan ya, ditambah dalam kurung N. N-nya di sini 20 karena kan yang ditanyakan suku ke-20. 20 dikurangi 1 dikalikan B. Bedanya di sini ketemu 4 kan ya. Berarti dikalikan 4 hasilnya yaitu 78. Nah, gimana? Mudah kan ya barisan aritmatika? Materi yang kedua yaitu tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Contoh. Nah, ini adik-adik merupakan barisan aritmatika. Kalau deret aritmatikanya seperti ini nih. S2 jumlah dua suku pertama yaitu 8 diperoleh dari suku kedua ditambah dengan suku pertama. Lalu S3 jumlah 3 suku pertama yaitu 18 diperoleh dari suku ketiga dijumlahkan sampai ke suku pertama. Setelah itu S4 jumlah 4 suku pertama yaitu 32 diperoleh dari suku keempat sampai suku pertama dijumlahkan. Kemudian S5 jumlah 5 suku pertama yaitu 50 diperoleh dari suku kelima sampai suku pertama dijumlahkan. Bagaimana dengan suku ke-20-nya? Lalu jika ditanya
Jumlah 20 suku pertamanya berapa? Kalian tidak perlu repot-repot menggunakan cara ini ya, karena ini lama. Lebih baik kalian menggunakan rumus deret aritmatika. Nih ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN tutup kurung. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan B tutup kurung. Dengan Sn yaitu jumlah N suku pertama. Berarti kalau untuk mencari S20-nya, kalian cari dulu suku pertamanya berapa. Suku pertama di sini kan sama kayak A ya. A sama dengan U1 suku pertama yaitu 2. Lalu cari bedanya adik-adik. Dengan suku kedua dikurangi suku pertama. 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, di sini menggunakan rumus yang ini adik-adik. Karena di sini kan yang UN-nya U20-nya tidak diketahui kan. Jadi lebih baik menggunakan rumus yang ini. Lebih simpel kok. Kalian cukup mencari suku pertama dan bedanya saja. Maka kembali ke rumus ya. S20 sama dengan N. Di sini N yang ditanya kan jumlah 20 suku pertama ya. Berarti N-nya 20 dibagi 2. Dalam kurung 2 dikalikan A ya. A ini kan 2 ya, ditambah dalam kurung N-1, 20 dikurangi 1, dikalikan B, bedanya yaitu ketemu 4 kan, maka hasilnya yaitu 20 per 2, 10, lalu ini 2 kali 2, 4 ditambah, ini 20 dikurangi 1, 19 dikalikan 4, 76, hasilnya yaitu 800. Jadi jumlah 20 suku pertama adalah 800. Gimana adik-adik? Mudah kan deret aritmatika? Materi yang ketiga yaitu tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan setiap dua suku yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Contoh 2, 4, 8, 16. Nah, ini merupakan barisan geometri adik-adik karena barisan bilangan ini memiliki perbandingan setiap dua suku yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Jadi pada suku kedua dan suku pertama jika dibagi yaitu hasilnya kan 2 ya. Jadi ini perbandingannya. Lalu untuk suku ketiga dan suku kedua jika dibagi hasilnya sama juga, 2 ya. Nah, untuk suku keempat dan suku ketiga jika dibagi hasilnya yaitu 2. Berarti berapa nih untuk suku kelimanya adik-adik? Iya, caranya sama ya seperti ini. Berarti untuk mencari suku kelima, kalian harus mencari bilangan yang bisa dibagi 2 lalu menghasilkan 16. Berapa kira-kira? Iya, benar sekali, 32 ya. Nah, bagaimana nih jika kalian ditanya tentang suku ke-10-nya? Jika menggunakan cara ini, lama adik-adik. Maka kalian gunakan saja rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. A ini merupakan suku pertama. R merupakan rasio yaitu UN per UN-1. Berarti untuk mencari suku ke-10-nya kalian cari tahu dulu suku pertama dan rasionya ya, yaitu untuk suku pertamanya yaitu 2 ya. Lalu untuk rasio UN per UN-1, U2 per U1, 4 per 2 yaitu 2. Jika kalian ingin menggunakan U3 dibagi dengan U2 itu tidak apa-apa adik-adik, atau U4 dibagi U3 itu tidak apa-apa asalkan berurutan ya. Kembali ke rumus nih, berarti untuk mencari U10 sama dengan A, ini A-nya 2 kan ya, dikalikan R-nya di sini 2 juga, lalu
pangkat N. N-nya di sini kan 10 dikurangi 1. Berarti 2 dikalikan 2 pangkat 9. Nah, 2 dikalikan 2 pangkat 9 ini yaitu 512. Maka hasilnya 1024. Jadi, suku ke-10-nya yaitu 1024 adik-adik. Gimana? Mudah kan ya barisan geometri? Materi yang keempat yaitu tentang deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri. Contoh, nah ini merupakan barisan geometri adik-adik. Untuk deretnya seperti ini nih. S2. S2 ini jumlah 2 suku pertama, yaitu 6 diperoleh dari suku kedua ditambah suku pertama. Lalu S3 jumlah 3 suku pertama, yaitu 14 didapat dari suku ketiga sampai suku pertama dijumlahkan adik-adik. Setelah itu S4 nih. Ini jumlah 4 suku pertama yaitu 30 didapat dari suku keempat dijumlahkan sampai ke suku pertamanya. Kemudian ada S5 jumlah 5 suku pertama yaitu 62 didapat dari suku kelima sampai suku pertama dijumlahkan adik-adik. Nah, bagaimana dengan suku ke-10-nya? Lalu berapa jumlah 10 suku pertamanya? Sedangkan di sini suku ke-10-nya tidak diketahui ya. Maka kalian bisa menggunakan rumus deret geometri ini adik-adik. Di sini kan ada 2 ya. Untuk R atau rasio kurang dari 1, gunakan rumus ini. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurangi R. Dan nah, ini untuk rasio yang lebih dari 1. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R dikurangi 1. Nah, berarti untuk mencari S10 kalian cari dulu suku pertamanya A-nya itu dan rasionya. Nah, suku pertama A-nya ini yaitu 2 kan ya. Lalu rasionya didapat dari UN per UN-1. Sama dengan U2 per U1 sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, kalian juga bisa kok jika ingin menggunakan U3 dibagi U2. Tidak apa-apa, asalkan berurutan ya adik-adik. Nah, jika kalian sudah tahu suku pertama dan rasionya, langsung ya masukkan ke rumus. Di sini kan rasionya 2 ya, berarti lebih dari 1 kan? Oleh karena itu menggunakan rumus yang ini adik-adik. S10 sama dengan, nih A-nya di sini kan 2 ya, dalam kurung 2 pangkat 10. Di sini kan N-nya 10, yang ditanya soalnya yang 10 kan. Lalu dikurangi 1 per R-nya kan 2 dikurangi 1. 2 dalam kurung 2 pangkat 10 ini kan 1024 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 2046. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 2046. Gimana adik-adik? Mudah kan ya? Selanjutnya yaitu ada soal latihan nih adik-adik. Nah, di sini kan ada soal-soal nih. Kalian kerjakan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal tentang materi ini beserta jawaban dan kuncinya loh. Jadi kalian bisa mengkoreksi nih salahnya kalian itu di mana. Dan untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Jadi cukup sampai hari ini ya pelajaran kita. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.